Kalau BUMN rugi, negara rugi. Iya dan tidak. Karena di dalam usaha itu kan kita biasa. Dari 10 yang kita usahakan, biasanya pun dalam usaha, dari 10 yang berhasil paling 3, yang 7 gagal. Tapi dipastikan, yang 3 itu menutup kerugian yang 7, gitu kan. Nah, kalau ternyata dari 10 gagal semua, berarti bukan pengusaha. Jadi profesional aja. Ya, gitu. Ya, manusia itu garis tangannya beda-beda. Sebetulnya ini menyedihkan BUMN karya ini. Itu naiknya utang BUMN karya itu 181 triliun sampai September 2024. Perkembangan utang yang luar biasa. Kemajuan, tapi kemajuannya di utang gitu. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir, kemarin jadi 6,9 triliun utangnya. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini, betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih, naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun, hampir naik 39 triliun. HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Kita itu memang yang paling besar dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak. Yang memang dari penyertaan aja kita sudah 6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar 5,5 triliun, Pak. Sehingga hampir 12 triliun. Mau tidak mau untuk mendapatkan uang ini, BIKA juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. Apalagi dengan adanya bisnis properti yang kita memberikan SHL juga cukup besar pada kurun waktu 2019 sampai 2022-an Pak, sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini, di dalam laporan tadi ada 2 komponen. Yang pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi, yang kedua adalah beban lain-lain, diantaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Berbagai persoalan itu tentu harus diselesaikan dari akarnya terlebih dahulu. Dan kalau perumpamaannya tumbuhan begitu ya. Kalau perumpamaannya binatang ikan, ya. Ikan busuk dari kepalanya, maka selesaikan dulu kepalanya. Nah, saya kira 2 perumpamaan itu cocok tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita hari ini. Karena kita tahu BUMN di bawah Erick Thohir 10 tahun acak-acakan, amburadul alias bangkrut. Ya, bisa dikatakan mengarah kepada bangkrut karena kita lihat sahamnya anjlok, ada yang hampir 90% lebih. Nyaris 100% itu. Bayangkan kalau harganya berapa? 100.000 jadinya cuman ribuan gitu. Ini kan mengerikan. Tapi apakah ini mendapatkan perhatian? Nah, tentu ada perhatian. Hanya apakah perhatiannya itu maksimal, optimal, sehingga ujungnya adalah efektivitas, efektif atau tidak. Efisiensi adalah proses gitu. Agar biaya tidak terlalu banyak terhamburkan seperti di eranya Jokowi. Tapi tetap
ujungnya yang kita kejar adalah efektivitas. Ya, bukan efisiensi. Efisiensi adalah bagian dari proses. Saya kira kita harus luruskan dulu ya perspektifnya di situ. Nah, kita lihat bagaimana bukti bahwa Jokowi ini bikin bangkrut negara, menghancurkan negara ini dalam 10 tahun terakhir. Maka kalau berbicara tadi akarnya siapa? Kepala ikannya siapa? Ya barangkali Jokowi inilah gitu. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Sedalam struktur, kita bicaranya struktur. Kalau ada orang-orang di luar yang mempengaruhi, yang mengendalikan, yang menjadi dalang segala macam, ya itu persoalan lain. Hanya ketika kita berbicara tentang struktur yang bernama Indonesia, ya Jokowi gitu. Nah, ketika Indonesia menuju bangkrut, ataukah pertanyaannya ini memang sengaja dibikin bangkrut? BUMN sengaja dibikin bangkrut. PHK ada di mana-mana. Sayangnya, respon dari Sri Mulyani pun tidak peka, tidak mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Bicara di depan DPR, ditanya persoalan PHK, katanya ini hal yang biasa-biasa saja. Loh, bicara kemerosotan, bicara kehilangan pekerjaan dianggap biasa-biasa saja. Mungkin orang ini nggak pernah merasakan sulit hidupnya. Ya, Sri Mulyani. Tapi terlepas dari itu, baik Erik maupun Sri, kita tahu persis. Jangan-jangan ini pun sama dengan PSI. Menganutnya Jokowisme. Apa Jokowisme itu yang dipahami oleh rakyat? Sen kiri belok kanan. Sen kanan belok kiri. Kan begitu. Mari kita coba lihat. Ini dari postingannya Said Didu ya. Penurunan harga saham selama 10 tahun terakhir. Ini buah dari kinerja Jokowi, Rini, dan Erik. Bikin rugi dan menaikkan korupsi di BUMN. Penurunan harga saham BUMN. Wika turun 93,88%. Gila ini. Udah harusnya ditutup gitu. Waskita turun 93,54%. PTPP turun 93,45%. Garuda yang begitu bonafit turun 91,93%. Konon katanya kemarin muncul armada baru, Indonesia Airlines. Ternyata yang punyanya siapa? Orang Singapura apa orang mana? Aneh juga ya, namanya Indonesia Airlines, yang punya bukan orang Indonesia. Ampun. Semen Gresik turun 83,58%. Krakatau Steel turun 74,99%. Kimia Farma turun 64,92%. Telkom turun berapa? 15,97%. Sudah terbukti apa yang dibilang Pak JK, Indonesia akan hancur apabila Jokowi jadi presiden. Ya, JK pernah mengatakan itu, betul ya Pak Sulis. Nah, ibu apa bapak ini? Bahaya kalau Jokowi jadi presiden. Ya, kebuktian. Buat bayar bunga utang sebesar 800 triliun, 800 atau 300 ya. APBN kita defisit 31 triliun di bulan kemarin ya. Nah, bagaimana cara bayar utangnya? Ya makanya dibuat Danantara, gitu kan, untuk mengakselerasi, mempercepat peraihan keuntungan dari dana-dana yang dimiliki oleh Indonesia. Maksudnya begitu barangkali. Kalau BUMN bangkrut, mungkin kerugiannya lebih besar dari nilai korupsi. Jokowi harus tanggung jawab. Ini dia persoalannya. Harus tanggung jawab. Nah, bagaimana cara mempertanggungjawabannya? Ya, panggillah KPK. Dan sudah ada laporannya, sudah bertumpuk itu di KPK dari banyak pihak ya. Dari mulai Ubaidillah Badrun CS, kemudian disambung oleh elemen masyarakat yang lain. Nah, kan miris juga ketika kita melihat yang sering dikatakan banyak orang ini, klasemen terupdate Liga Korupsi Indonesia. Ada Antam, ada PT Timah, ada apa lagi itu? Asabri, Jiwasraya, Sawit, dan sebagainya.
Ngeri nih. Kalau tidak ada penanganan yang extraordinary, saya kira sulit ya, sulit untuk dikembalikan, sulit untuk disembuhkan. Masalahnya, saya sepakat nih dengan Tauhid. Orang-orang bermasalah itu ada lagi. Ya mungkin memang kita harus sedikit bersabar kalau memang mengacu pada rumor yang bicara tentang strategi Prabowo untuk memasukkan dulu karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk tidak berada di luar, ya sudah masuk aja dulu. Seperti strateginya Gus Dur katanya begitu. Masukkan dulu, nanti kan dari situ kelihatan gitu. Biarlah dipanah sama rakyat yang di bawah gitu. Nah, mudah-mudahan itu yang sedang diproses hari ini. Karena mereka ini selalu bikin masalah baru ya. Lahan basah untuk dikorupsi katanya. Ini penyebab utamanya menempatkan orang yang tidak punya kompetensi dan integritas mengurusi bidang yang sangat bergantung pada trust. Sulit memang kalau melulu persoalannya pada urusan politik. Di sini harus ada intervensi. Mungkin intervensi psikologi, intervensi ilmu-ilmu lainnya untuk memastikan the right man on the right place, on the right time. Begitu. Ini bisa dikupas nih, bisa gitu dengan ilmu ini. Salah satunya dengan ilmu psikologi. Niat baik tidak akan berhasil jika personil yang patut diduga punya niat busuk. Nah, dan kita diingatkan lagi dengan OCCRP. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian ya. Erik adalah bermasalah.